Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, amma ba'd. Dua iri hati yang diperbolehkan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hati itu dalam bahasa Arab artinya adalah qalb. Qalb. Hati yang dimaksud adalah jantung. Ketika hati seseorang baik, kualitasnya bagus, maka jasad keseluruhan dari tubuh manusia itu sendiri juga ikut bagus, ya. Kalau tangan berarti tidak mudah untuk mencuri, memukul, seperti itu. Kalau mata, kalau hatinya baik, matanya juga tidak jelalatan, kemudian kuping tidak menguping pembicaraan orang, itu kalau hati seseorang baik keadaannya. Karena idza saluhat jasaduhu kulluh, kata Nabi Muhammad, ketika hati manusia, hati jantung ya, bukan hati yang liver yang di bawahnya jantung itu, bukan. Ketika hati manusia itu baik, maka keseluruhan jasadnya juga ikut baik. Sebaliknya, wa idza fasadat jasaduhu kulluh. Ketika jantung hatinya itu jelek kualitasnya, keadaannya buruk, maka keseluruhan anggota tubuh yang lain juga ikut buruk. Lah, karena jantung itu memiliki peran yang sangat sentral, yang sangat penting, mari kita pinter-pinter mengolah hati, pinter-pinter memanage hati, seperti itu. Lantas, penyakit hati itu sangat banyak, ya. Penyakit hati itu sangat banyak. Ada iri. Iri itu tidak suka dengan kebahagiaan yang dicapai oleh teman kita, orang lain, bahkan saudara sendiri. Kita iri. Kita nggak mau mereka senang, nggak mau mereka sukses, nggak mau mereka di atas kita keadaannya. Justru sebaliknya, kalau dia merasakan kesengsaraan, hati kita senang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai kita memiliki hati yang demikian. Seperti itu. Ada iri, sudah tadi, dengki, hasud, riya itu sombong, tolabul jah itu juga menginginkan suatu kedudukan atau posisi, kemudian takabur. Kalau riya itu sombong tapi show up yang lebih untuk ingin dilihat oleh orang lain, itu riya. Kalau takabur itu kalau bertemu seseorang itu merasa dirinya itu lebih baik, ya, lebih terhormat ketimbang yang lain. Ini semua adalah penyakit hati. Saya bahas yang masalah iri hati saja, karena saking banyaknya penyakit hati yang kalau dikupas ini nggak cukup waktunya. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali itu masya Allah, ya, hal-hal yang detail, yang rumit di dalam masalah hati itu dibahas. Di sini saya hanya mengupas masalah iri. Iri tentunya hukum dasarnya adalah tidak diperbolehkan. Seperti tadi, kita susah, ya, kita susah melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Itu iri. Kita risau ketika kawan kita dapat prestasi, dapat penghargaan, kerjaannya atau karirnya cemerlang. Kita iri. Itu yang nggak boleh. Tapi tidak mutlak iri hati itu tidak diperbolehkan. Ada dua iri hati yang diperbolehkan. Uraian hadisnya seperti ini. La hasada illa fi isnataini, kata Nabi Muhammad di dalam yang tertera di dalam kitab Sahih Bukhari, kualitasnya tentu sahih, seperti ini. La hasada illa fi isnataini, kata Nabi. Tidak boleh bagi seseorang itu hasud atau iri hati, kecuali di dalam dua perkara. Apa saja, kata Nabi? Rajulun atau wahu malan fasallatahu fi halakatihi
fil haqqi. Kita boleh iri terhadap seperti ini. Ada orang yang diberi Allah harta, lalu hartanya dibelanjakan, ditasarufkan, dialokasikan kepada hal-hal yang baik, kepada perkara-perkara yang terpuji. Kita kok iri? Boleh. Semisal ada kawan kita dikasihkan Allah rezeki yang melimpah, ia tidak pelit, ia dermawan, bahkan ia kerap sekali berdonasi ke bencana alam, pembangunan masjid, kemudian mewakafkan tanah atau wakaf berupa uang, membantu sanak famili, fakir miskin. Lah, kita iri terhadap kawan kita yang memiliki harta banyak tapi ditasarufkan, dialokasikan ke hal-hal yang positif, boleh. Nah, itu kata Nabi sesuai dengan uraian hadis yang tertera di Sahih Bukhari. Kebanyakan dari kita tidak demikian. Kita tidak iri terhadap sifat murah teman kita berdonasi, membantu orang yang membutuhkan, seperti itu. Kita irinya karena dia kaya, saya harus kaya. Kalau dia hartanya berkurang, kita senang. Kebanyakan dari kita cenderung seperti itu. Nah, itu harus segera diistighfari, harus segera beristighfar. Karena hal demikian, penyakit hati berupa iri dan kawan-kawannya itu bisa melahap amal baik kita, amal soleh kita, layaknya ranting-ranting yang kering terlahap oleh api. Api itu ibarat sifat hasud, sifat riya, sifat drengki, kemudian sifat ujub, sifat takabur, yang mana ketika ada ranting kering di musim kemarau, cepat sekali terlahapnya ketika ada sulutan api. Layaknya juga demikian sifat iri tadi dan teman-temannya. Cepat-cepat sekali untuk membakar amal perbuatan kita. Maka kalau kita terbesit di hati kita kok ada iri, ini manusiawi memang. Sifat iri, sifat dengki itu manusiawi ada. Tapi segera Allah itu untuk melebur itu, untuk menetralisirnya, isra bil istighfar, menyuruh bersegera untuk beristighfar. Lantas yang kedua, warajulun atahu wahu ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimhun nas. Iri yang diperbolehkan selanjutnya adalah ketika ada orang lain yang berilmu, memiliki ilmu agama yang memadai, yang cukup baik, yang cukup bagus, dan diamalkan ilmu tersebut, ya, nggak cuma ilmu agama ya, ilmu umum, eksak, ilmu sosial, ilmu apapun ya, tapi diamalkan sesuai dengan jalan agama, sesuai dengan kebaikan. Nah, itu boleh kita iri dengan orang-orang seperti itu. Ada orang alim, lulusan pesantren, 10 tahun nyantri gitu kan, faham fikih, tafsir Quran, qiraah, kemudian ulumul Quran, usul fiqh, hadis, mustalah hadis, tarikh, tajwid, kemudian balaghah, mantik, nahwu, sharaf, semuanya ia kuasai dengan baik. Lantas akhlaknya ia juga akhlak yang terpuji, tergolong yang akhlak yang luhur. Lantas ia tidak sampai di situ. Ia tasarufkan ilmunya, diajarkan ke masyarakat, bangun pondok pesantren, kemudian tercermin dari kepribadian yang mulia. Kita iri terhadap orang tersebut itu boleh, bahkan sangat dianjurkan. Karena bisa memotivasi kita untuk lebih baik. Jangan memandang hal yang berkaitan dengan duniawi, itu kita iri. Tapi yang tadi boleh, iri yang terhadap orang yang memiliki harta berlebih tapi ditasarufkannya hal-hal yang baik. Irinya dalam hal bisa berderma, bisa berdonasi, itu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, iri akan harta yang dimiliki. Nah, itu yang tidak boleh. Yang kedua, kebolehannya adalah iri terhadap orang yang dianugerahi oleh Allah ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu banyak, dan bermanfaat terhadap sesama. Seperti itu. Kemudian saya uraikan, memiliki harta untuk kebaikan. Ini iri yang pertama yang diperbolehkan. Setiap muslim harus mencari harta yang halal. Tentu ini wajib. Tolabul halal ba'dal halal faridah. Mencari sesuatu yang halal setelah
melaksanakan perkara yang tolabul halal ba'dal ya benar, tolabul halal ba'dal halal fardhah. Mencari sesuatu yang halal alias mencari nafkah setelah perkara halal yang lain itu hukumnya wajib, karena kita konteksnya yang sudah berkeluarga itu menjadi yang laki-laki menjadi imam, menjadi menjadi kepala rumah tangga, wajib mencari nafkah, ya. Namun mencari nafkah tentunya nggak boleh menggebu-gebu, nggak boleh menghalalkan segala tindakan agar hartanya semakin banyak, agar investasinya meningkat, agar saldonya itu berjibun. Tidak seperti itu. Tapi sekira ia bisa mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain dan dapat melaksanakan ibadah, melaksanakan pendidikan anak-anaknya, kemudian menutupi kebutuhan pokok sehari-harinya, itu sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Lantas apakah kadar yang sudah ia dapatkan itu cukup segitu aja? Nggak boleh mencari yang lebih. Boleh mencari yang lebih ya, boleh menumpuk harta, tapi ingat haknya. Ingat kewajiban kita, ingat hak orang lain dan kewajiban kita. Di setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Makanya ada zakat mal, zakat harta. Ketika sudah mencapai nisab. Kebanyakan orang sekarang, orang Islam sekalipun ya, orang Islam sekalipun ini dalam konsep zakat itu kurang, zakat mal. Kalau yang dikenal adalah zakat fitrah, zakat untuk pembersihan diri yang setiap bulan Ramadan itu dikeluarkan. Padahal ada zakat mal ya, zakat mal. Kalau sudah mencapai nisab, harta yang ia miliki dalam setahun dari hasil pekerjaan yang ia dapatkan, yang ia kerjakan, maka di situ ada hak ya, ada hak orang lain sesuai dengan ketentuan di bab zakat, tentunya di kitab-kitab fikih seperti itu. Tapi jangan terhenti di situ. Ada pos-pos atau dana ya, dana yang ditasarufkan, dialokasikan untuk berdonasi. Donasi itu tentunya termasuk tataran atau istilah dalam sedekah atau sodakoh. Berderma itu namanya sodakoh. Kalau wajib itu ya zakat, dari zakat mal itu wajib. Kalau yang berdonasi membantu orang lain, mewakafkan itu hukumnya sunnah. Karena sodakoh, wakaf itu semua bentuk charity, bentuk kedermawaan seperti itu. Nah itu boleh kita mengumpulkan harta, memperbanyak yang sudah lebih dari yang kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari diri sendiri dan keluarga. Tapi alangkah lebih baiknya harta yang demikian banyak yang kita miliki itu ditasarufkan ke hal-hal yang positif. Lantas sekira ada kawan kita, bahkan saudara kita sudah memiliki harta banyak dan melaksanakan sifat-sifat mulia berupa berdonasi, berderma dan lain sebagainya, kita iri terhadap tindakan demikian, itu yang diperbolehkan. Karena afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarin yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbati fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Jadi setiap harta yang ditasarufkan ya kepada keluarga, nafkah, kepada hal-hal yang positif, mewakafkan, berzakat, berdonasi, bersedekah, hibah, wasiat, semuanya, wasiat harta maksudnya, itu bernilai sabilillah. Itu seperti jihad fi sabilillah, seperti pahala jihad fi sabilillah. Selanjutnya, memiliki ilmu yang bermanfaat terhadap sesama. Ini kita boleh iri terhadap orang demikian. Menuntut ilmu tentu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu, terlebih ilmu agama, itu wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim dan muslimah. Ini wajib seperti itu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Setelah diperoleh, ilmu itu harus diajarkan. Nah ini, yang dinamakan ilmu bermanfaat, pertama, yang bisa diamalkan oleh orang yang memiliki ilmu tersebut. Itu bermanfaat.
Kalau hanya sekedar tahu, sekedar paham, tapi belum diamalkan, ilmunya belum bermanfaat. Yang kedua, dikatakan ilmu bermanfaat adalah bisa menularkan apa yang ia ketahui dari ilmunya, dari apa yang ia ketahui tadi terhadap minimal keluarganya. Punya anak, semisal karena kalau ia mampunya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, anaknya diajarkan baca tulis Al-Qur'an mulai taktik itu yang penggalan-penggalan gitu kan. Mulai dari huruf hijaiyah alif ba ta fa. Itu kalau kita tularkan kepada anak kita, itu juga sudah tergolong ilmu yang bermanfaat meskipun hanya sekedar huruf hijaiyah. Kalau sudah paham anak huruf hijaiyah alif sampai ya, lantas huruf sambung kemudian potongan ayat dari Al-Qur'an hingga kita ajarkan Al-Qur'an kepada anak kita. Kemudian kita ajarkan tata cara sholat, mulai bacaannya, rukun-rukunnya, kemudian kewajiban yang dikerjakan sebelum sholat, dan seterusnya. Kalau kita ajarkan, itu kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Man dalla ala khair falahu ajru mislih. Kalau kita tularkan apa yang kita punya, apa yang kita kuasai dari ilmu, kok orang tersebut, semisal kita mengajarkan ilmu tata cara sholat kepada orang lain mengerjakan sholat setiap harinya, kita kecipratan pahala dari perbuatan, dari pekerjaan sholat orang yang kita ajarkan tata cara sholat tersebut, tanpa terkurangi sedikit pun dari pahala. Jadi pahalanya dia tidak terbagi ke kita, tapi dia dapat pahala utuh, kita pun dapat pahala yang setimpal seperti orang yang mengerjakan tadi, seperti pahala orang yang mengerjakan yang mana ia bisa mengerjakan sholat sebab kita ajarkan. Nah, itulah Masya Allah para hadirin. Jadi ilmu yang bermanfaat tadi ada dua ya. Dia sudah mampu untuk ia kerjakan, maksudnya ia kerjakan apa yang ia ketahui, amalkan yang ia ketahui. Yang kedua, ia tularkan, ia ajarkan kepada orang lain sehingga orang lain juga mengamalkan dari apa yang ia dari apa yang ia ketahui dari kita, yang mana kita mengajarkannya terhadap orang tersebut. Itulah dua iri hati yang diperbolehkan. Saya review. Pertama apa tadi? Iri hati terhadap orang yang memiliki harta, namun hartanya ditasarufkan, dibelanjakan ke hal-hal yang positif, bersedekah, membantu, dan lain sebagainya. Yang kedua, iri hati terhadap orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yang mana ilmunya itu bermanfaat kepada sesama. Itu contoh ilmu agama. Kalau ilmu yang umum, semisal ada orang pandai di dunia sains, ya, IT, atau kedokteran, dia mengabdikan hidupnya untuk kesehatan, nggak melulu masalah finans, nggak melulu masalah materi saja. Ia bertugas sebagai dokter, tapi ini masalah kemanusiaan, humanity. Kok kita iri terhadap tindakan dokter yang luar biasa itu dalam hal profesinya, profesionalitas dalam bekerja, maka itu diperbolehkan seperti itu. Kiranya demikian, semoga apa yang sedikit dari saya ini yang saya uraikan bisa bermanfaat, dan nanti setelah maghrib 18.30 tetap ada kajian rekan saya Ustadz Hari Cahaya Setiawan. Semoga para hadirin yang belum negatif hasil swabnya segera negatif dan pulang. Kalau Mbak Desi alhamdulillah udah pulang. Ikut turut berbahagia sekali kalau tadi Mbak Desi dapat saya dikabari. Pak Aziz semoga cepat negatif. Mbak Sri, Bulis. Saya sudah pulang, Pak. Pak Kris, gimana? Saya sudah pulang juga. Oh, Masya Allah, Pak Aziz sudah pulang, alhamdulillah. dari puasa pertengahan ya. Dari puasa pertengahan itu saya sama Pak Aziz. Sebelum lebaran. Hari ini saya itu swab PCR Wadi. Oh, Nah, tahu isiahnya. tetap bersyukur ya, tetap bersyukur dan positif thinking kepada Allah. Pak Wadi Rima juga demikian, dan Budiah. Amin. Semuanya
kita nanti bisa berkumpul di surganya dan Amin, amin. mati dalam keadaan husnul Amin. khotimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin lahir.